mengendalikan keinginan nafsu-nafsu seperti itu. Dikendalikan. Karena nafsu ini kan seperti anak kecil, tidak punya nalar pikiran, ya, semaunya. Jadi kalau tidak dididik ya liar. Seperti itu. Minta tolong ya. Saya minta tolong diputar lagi kajian-kajiannya agar lebih paham. Semua sudah saya uraikan sebetulnya. Semua sudah ada di kajian-kajian yang lama, ya. Minta tolong dibuka lagi ya, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu luang coba dibuka lagi kajiannya, ya, didengarkan lagi secara seksama, perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Nah, terus ini pertanyaan pamungkas pertanyaan pamungkas saya singkat. Apakah perlu untuk berdoa setelah menjadi murid? Ini saya singkat ya pertanyaannya. Karena perguruan menganjurkan setelah jadi murid tidak perlu berdoa, ya. Jadi begini, kita ini belajar ilmu tauhid, mengenal diri. Kalau mengenal diri kan berarti kita sudah paham bahwa Allah itu maha mendengar. Maha mendengar itu di mana posisinya? Di luar kah? Di dalam? Kalau ini telinga, ini di luar. Ini alatnya untuk mendengarkan, ya. Terus pendengarannya di mana? Di dalam telinga ini, berarti di dalam, ya. Ketika sampai mempunyai keinginan, sebelum sampai ucapkan Allah tuh maha mengetahui, itulah. Jadi kalau kita sudah mengenal diri berarti kan kita dekat dengan Allah. Orang kita asa kok. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi kan nempel, Allah lebih dekat lagi. Nah, paham ya? Jadi perguruan tidak melarang, cuman menghimbau bahwa berdoa itu untuk orang yang sebetulnya belum mengenal dirinya dengan baik. Kalau kita berdoa berarti seakan-akan yang pertama kita jauh dari Allah, karena kita berdoa, mengucapkan, Terus yang kedua, seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah, bahwa Allah itu sudah menjamin seluruh kebutuhan kita, seluruh keinginan kita. Terkadang kita belum tahu keinginan kita pun Allah sudah memberikannya. Karena Allah luar biasa mahanya. Allah itu yang menciptakan kita loh. Kita belum tahu bahwa kita ini nanti lahir perlu kaki, perlu tangan, perlu mata, perlu mulut. Allah sudah memberikan sebegitu sempurnanya. Berarti kan Allah maha luar biasa, ya. Tapi kalau murid punya kemantapan hati setelah sholat berdoa, silahkan, itulah. Kalau untuk kemantapannya silahkan. Perguruan tidak melarang, cuman memberitahukan. Menghimbau itu kan memberitahukan, Kalau kita sudah kenal diri, Allah maha mendengar, punya sifat seperti itu. Kalau kita berdoa kan ya Allah itu yang diinginkan kan kita ibadah, kita sabar. Kalau itu kita jalankan, semua keinginan kita Allah ijabah. Allah sudah menjaminnya, Harus yakin seperti itu,
Sampai nggak minta dihidupkan, Allah sudah menghidupkan. Sampai tidak minta dihadirkan ke dunia ini, Allah sudah mengutus kita, melahirkan kita, memberi amanah. Seperti itu. Allah tuh maha. Kalau maha itu sudah tidak bisa kita nalar. Harus pakai rasa. Seperti itu. Nah, tolong dipahami ya. Silahkan kalau berdoa untuk kemantapan hati silahkan ya, enggak apa-apa ya. Cuman perguruan memberi pemahaman, memberi pengetahuan, maha mendengar itu di dalam. Sebelum sampean berucap kan berarti sampean tumbuh keinginan dari hati sampean. Tumbuh keinginan hati itu Allah sudah melihat. Seperti itu. Oh, belum tumbuh Allah sudah tahu. Allah tuh mengetahui masa depan. Allah yang menciptakan masa, Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan segalanya yang akan terjadi. Terkadang yang kita minta pun nanti ke depannya Allah sudah memahami. Itulah maha sempurnanya Allah. Cuman kita kan belum sampai nalar sampai sedikit, belum sampai ke situ nalar kita, maksud saya. Ini pemahaman ya. Tidak ada yang melarang, silahkan. Kalau itu memang perlu dijalankan setelah sholat, mantapnya berdoa, silahkan ya Bapak Ibu dan adik-adik. Saya anjurkan kalau tadi dianjurkan untuk tidak berdoa ya karena Allah sudah memenuhi segala kebutuhan kita. Allah maha, maksud saya seperti itu. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Paham ya? Seperti itu. Lalu apakah istighfar itu boleh diucapkan sewaktu-waktu? Boleh. Tidak apa-apa. Ketika kita ingat dosa kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Oh, banyak salah, banyak dosa. Mohon maaf ya. Silahkan ya. Dari ini pamungkasnya ya, berdoa ini tadi. Semoga paham Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Bukan berarti kita ini tidak perlu, bukan ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh maha segalanya. Tinggal kita ini nurut kehendak jadi manusia. Kita berdoa ini itu, tapi kita belum bisa amanah dengan apa yang Allah amanahkan ke kita. Apakah doa kita akan terkabul? Sudah amanahkah kita selama hidup dititipi 7 sifat, dititipi badan jasmani? Apakah sudah amanah? Tolong diresapi kata-kata saya. Kalau kita sudah amanah, tanpa meminta pun kita akan dicukupi segalanya. Seperti seorang ibu mencukupi anaknya. Anak belum bisa bicara, diberi makan, diberi minum, diberikan pakaian, diberikan sepatu, diberikan segala kecukupannya. Anak kecil, bayi belum bisa minta, orang tuanya ngerti. Seperti itulah Allah dengan kita sebetulnya. Manusia itu maksudnya disuruh amanah, disuruh nurut, diberi Al-Quran, diberi hadis atau sunnah, ikuti. Sudah selesai masalah hidup, pasti dijamin. Insya Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Kan Allah sudah mengatakannya di firman-Nya.
Allah menjamin segala kebutuhan manusia, hidupnya, matinya, jodohnya, ya, segalanya Allah menjamin. Oh, kita kok masih minta? Ya seperti kita tidak yakin sama Allah Ta'ala, jadinya kan seperti itu, ya. Allah itu kan maha segalanya. Jadi ya mungkin sekian penjelasan singkat dari kami mewakili perguruan. Semoga Bapak Ibu dan adik-adik diberi kepahaman. Nanti setelah dijelaskan, apabila ada yang belum paham, silahkan japri saya kembali, dan nanti akan kita bahas lagi di sesi tanya jawab selanjutnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf, memohon ridhonya, mohon ikhlasnya apabila ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini, saya ingin memberikan sedikit pesan. Mari kita sebagai murid belajar menjadi hamba Allah yang amanah. Belajar jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur dengan menjalani ibadah, syariat, dan makrifat. Sebagai hamba kita harus banyak introspeksi diri, bercermin, melihat kekurangan diri kita, agar kita selalu awas dan waspada, dan selalu memperbaiki amal ibadah kita sebagai murid. Terus semangat di dalam menjalankan hijrah menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat, lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok, penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong, wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang.